Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Komplek 2 akan mempresentasikan tentang perusahaan Gojek. Kelompok kami yang beranggotakan Anggi Puji Pangesti, Ahmad Septiadi, dan Fisya Gisela. Alasan memilih perusahaan. Karena Gojek merupakan salah satu perusahaan transportasi di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Visi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman barang, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depan. Misi menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dalam menggunakan kemajuan teknologi. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi pelanggan. Tujuan PT Gojek Indonesia mempunyai tujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpangnya. Dengan mendapatkan penumpang dengan lebih cepat dan efisien, maka para ojek semakin produktif sehingga diharapkan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Di garis suara di. Oh, sorry. Siapa target pasarnya? Gojek memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan suatu macam produk kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan Gojek ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan. Mengapa Gojek bisa dipakai semua kalangan? Karena Gojek membagi pasarnya menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok sasaran karyawan, masyarakat, perkotaan, dan mahasiswa. Potensi pasar apakah menurun atau meningkat? Potensi yang dialami perusahaan jasa Gojek saat sedang mengalami penurunan akibat adanya penurunan jumlah order, mengalami penurunan akibat adanya penurunan jumlah order yang signifikan terhadap layanan Gojek selama masa pandemi COVID-19. Penyebabnya karena pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang mengakibatkan ditutupnya pusat perbelanjaan maupun pusat kuliner. Penurunan order juga terjadi pada layanan transportasi di Gojek. Seiring diberlakukannya PSBB, maka layanan GoRide ikut ditutup sehingga memberikan dampak besar terhadap mitra driver. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Bagaimana segmentasi dalam pasarnya, demografis, dan sosioekonomi. Dalam segmen ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi, karyawan, masyarakat, umum, dan mahasiswa juga pelajar. Psikografi dalam segmen ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup Kota Malang, di mana tempat beroperasi Gojek menengah ke bawah dan menengah ke atas. Apa yang menjadi tren setiap segmen? Yang menjadi tren setiap segmen adalah Gojek membagi pasarnya menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok sasaran, karyawan, masyarakat perkotaan, dan mahasiswa. Pengelompokan konsumen ini terlihat dari bagaimana Gojek memberikan promo pada tahun 2017. Gojek meluncurkan promo yang dibagi atas pengelompokan konsumen. Kelompok karyawan mendapatkan promo diskon pada hari-hari kerja di sekitar areal perkantoran. Promo ini diberikan secara acak dengan menganalisis big data yang ada pada konsumen Gojek. Pada kelompok masyarakat umum, Gojek memberikan promo pada layanan pendukung seperti GoFood, GoClaim, sampai GoMessage.
Sedang pada kelompok mahasiswa, Gojek juga memberikan promo berdasarkan tempat mereka belajar. Beberapa promo sangat spesifik untuk perjalanan yang bertujuan ke sekolah, kampus, dan sanggar belajar. Para konsumen di kelompok ini mendapatkan diskon yang besar. Pada segmentasi psikografis, Gojek menargetkan pada konsumen ekonomi menengah dan menengah ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Gojek juga membagi konsumen pada kelompok gaya hidup menengah dan ke atas. Gojek vs Grab. Gojek memiliki jumlah layanan yang lebih banyak dibandingkan Grab. Pada aplikasi Gojek, Anda bisa menggunakan GoMessage, GoPlan, GoFitness, GoFood, GoMart, GoShop, GoMall, GoPlay, GoTik, GoGames, GoNews, GoGift, GoNearby, GoPulsa, GoNearby, GoPoints, GoSure, GoInvestasi, GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, dan GoBlueBird. Gojek misalnya pada 6 km tarifnya sebesar 10.000. Grab, layanan lebih sedikit mencakup makanan, mart, pengantar kesehatan, mobil, motor, pulsa, token, asisten, sewa paket hemat, escort, tiket hotel, tagihan gift card, dan juga asuransi. Dari sisi lainnya, Gojek memang lebih diunggulkan. Grab 5 km-nya lebih mahal, yaitu 12.000. Bagi Anda yang ingin menghemat tarif perjalanan, bisa memilih Gojek. Selanjutnya dibaca oleh Felicia. Selanjutnya ada SWOT Gojek Indonesia. Kekuatannya dari dalam yang dimiliki oleh Gojek adalah salah satu-satunya model alat transportasi umum yang menawarkan berbagai macam kemudahan selain menyediakan jasa antar jemput penumpang. Gojek juga menyediakan jasa lainnya yang cukup membantu seperti kurir instan dan personal shopping tercepat. Selain itu, keunggulan dari Gojek ini adalah menggunakan layanan SMS, telepon, dan aplikasi mobile. Jadi penumpang tidak perlu menghampiri tukang ojek, cukup telepon atau mengirim pesan Gojek akan menghampiri Anda. Kelemahan dari Gojek ini adalah ketika pelanggan menggunakan layanan personal ini, mungkin barang yang diinginkan kurang sesuai dengan yang diinginkan ketika kurang lengkap, menjelaskan barang apa yang ingin dibeli, dan saat ini Gojek masih menyediakan range untuk pembelian barang tidak lebih dari Rp1 juta. Peluang yang dimiliki Gojek ini adalah Gojek dapat memperluas jangkauannya sampai kota-kota besar di Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, karena dengan adanya Gojek Indonesia ini dapat juga membantu tukang ojek lainnya dalam hal beroperasi sehingga struktur transportasi umum di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Ancaman yang akan dihadapi Gojek saat ini adalah munculnya pesaing baru yang bergerak di bidang yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Strategi Gojek untuk memaksimalkan pemasaran produk atau jasa. Gojek menetapkan strategi yang fokus pada bisnis inti. Menyusun hal itu, maka sumber daya yang kami miliki sebagian besar dikonsentrasikan untuk mendukung bisnis transportasi online. Pesan antar, makanan, dan kebutuhan pokok, serta dompet digital. Selain bisnis inti ini, layanan lainnya juga masih memiliki peluang untuk lebih berkembang seperti layanan kesehatan yang bekerja sama dengan Halodoc. Adapun layanan transportasi online, GoRide dan GoCar, lalu pesan antar makanan dan kebutuhan pokok GoFood serta dompet digital GoPay juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah pandemi. Gojek berupa menjaga ekosistem secara keseluruhan
agar tetap mampu memberikan dampak sosial secara luas kepada sekitar 2 juta mitra dan 500.000. Menurut kelompok kami, pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Gojek sudah cukup baik apalagi di tengah kondisi pandemi ini. Perusahaan Gojek sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan karena konsumen tidak harus keluar untuk membeli makanan. Gojek dengan layanan GoFood akan membantu memesan dan mengantarkan makanan yang ingin konsumen sampai di rumah juga. Jika konsumen membutuhkan layanan kesehatan, aplikasi Gojek juga bisa membantu dengan layanan Hotdoc yang bisa berkonsultasi dengan dokter ataupun bisa memesan obat dan diantar sendiri oleh driver Gojek. Thank you. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.